Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang sarana dan prasarana di Taman Asuh Anak Muslim. Tugas presentasi ini mengenai sarana dan prasarana di Taman Asuh Anak Muslim untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari pengelolaan Taman Asuh Anak Muslim dengan dosen pengampu yaitu Umi Dr. Randa Hajah Yuyun Yulianingsih MPD. Kelompok 8 ini beranggotakan Anissa Agustina Hafizah, Ayu Amalia, dan saya sendiri Kamila Osamar Amanah. Pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh Anissa Agustina mengenai pengertian sarana dan prasarana serta perbedaan dari sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana. Pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan, sedangkan pengertian dari prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, proyek. Secara etimologis, sarana diartikan sebagai alat langsung yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan prasarana berarti alat tidak langsung yang dimanfaatkan untuk meraih tujuan. Sarana dan prasarana pembelajaran di pendidikan anak usia dini mempunyai kegiatan bermain yang dapat menunjang tercapainya belajar anak, yaitu alat permainan edukatif. Jenis alat permainan edukatif ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu alat permainan edukatif di dalam ruangan atau indoor dan alat permainan edukatif di luar ruangan atau outdoor. Perbedaan sarana dan prasarana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sarana diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Perbedaan sarana dan prasarana. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung. Misalnya ada kertas, pulpen, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak, misalnya gedung dan ruangan. Pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh saya sendiri, Kamila Osamar Amanah, yaitu mengenai pentingnya sarana dan prasarana. Pentingnya penyediaan sarana dan prasarana khusus untuk proses tumbuh kembang anak, karena anak dalam belajar menggunakan sifat eksplorasi dan eksperimentasi untuk belajar mengerti lingkungan dan kemampuan dirinya untuk berkembang secara lebih baik. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya, mengenai contoh sarana dan prasarana. Berikut contoh sarana dan prasarana di sekolah dari sarana, yaitu contohnya papan tulis, buku, alat tulis, alat peraga, komputer, alat olahraga, dan permainan. Sedangkan contoh dari prasarana, ruang kelas, ruang olahraga, ruang praktikum, perpustakaan, kantin, dan lapangan. Jika dalam Taman Asuh Anak Muslim, contoh dari sarananya sama seperti yang di atas, akan tetapi ditambahkan poster huruf hijaiyah, ikro, patung yang berbentuk orang-orang sedang praktek sholat, poster praktek sholat dan wudhu. Sedangkan dari prasarananya ditambah dengan ruang masjid atau musola, karena penyediaan anak usia dini yang berlandaskan islami ini dalam sarana prasarananya lebih menjurus ke islami. Oke, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Ayu Amalia, yaitu tentang fungsi sarana dan prasarana. Fungsi sarana dan prasarana dapat berbeda sesuai lingkup dan penggunaan. Oke, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Ayu Amalia, yaitu tentang fungsi
sarana dan prasarana. Fungsi sarana dan prasarana dapat berbeda sesuai lingkup dan penggunaan. Misalkan sarana dan prasarana pendidikan berbeda dengan transportasi, wisata, dan sebagainya, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan, adanya sarana dan prasarana tentunya sangat membantu kelancaran serta efisien prosesnya. Pada dasarnya, fungsi dari sarana dan prasarana tergantung pada penggunaan dan bidangnya. Artinya, antara bidang dan yang satu dengan lainnya akan menumbuhkan sarana dan prasarana yang berbeda. Dengan transportasi dan kesehatan, secara umum sarana dan prasarana mempunyai 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, mempermudah proses kerja atau suatu kegiatan supaya tujuan bersama dapat tercapai. Yang kedua yaitu mempercepat proses kerja suatu lembaga atau organisasi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat, menghasilkan lebih berkualitas. Fungsi utama sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kenyamanan. Yang kedua, menciptakan kepuasan. Ketiga, mempercepat proses kerja. Keempat, mempermudah proses kerja. Kelima, meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir yaitu hasil lebih berkualitas. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari sarana dan prasarana. Berikut beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan madrasah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan. Pada prinsip ini, pada dasarnya sarana dan prasarana dilakukan dengan maksud agar sama fasilitas dalam keadaan kondisi yang siap pakai. Jadi artinya prasarana bisa dikatakan berhasil bila mana fasilitasnya selalu siap pakai setiap saat. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi. Dengan prinsip efisiensi ini berarti semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah, serta hendak dilakukan dengan sebaik-baiknya agar dapat mempengaruhi pemborosan. Perlengkapan dalam sarana prasarana ini hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaannya. Yang ketiga yaitu prinsip administratif. Dengan prinsip administratif ini, semua perilaku pengelolaan perlengkapan pendidikan di RA atau TAAM itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab. Di Indonesia tidak sedikit adanya lembaga pendidikan yang sangat besar dan maju. Maka dari itu, dalam suatu lembaga, dalam perorganisasian, semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas. Yang terakhir yaitu prinsip kehonsifan. Dalam prinsip ini, perlengkapan pendidikan di RA atau TAAM hendaknya diliteralisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Maka dari itu, meskipun semua orang yang terlibat memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi antara yang satu dengan yang lain harus bisa selalu kerjasama dengan baik. Oke, yang terakhir yaitu ruang lingkup sarana dan prasarana. Dalam jurnal efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dapat meningkatkan mutu layanan. Itu dalam 2018, karya Tri Firmansyah DKK dituliskan jika ruang lingkup sarana dan prasarana dapat dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, habis atau tidaknya penggunaan sarana dan prasarana bisa dikelompokkan berdasarkan habis atau tidak penggunaannya. Dengan demikian, organisasi dapat menentukan sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan. Yang kedua yaitu bergerak atau tidaknya. Selain dari habis atau tidaknya, sarana dan prasarana juga dapat ditinjau dari bergerak atau tidaknya suatu alat. Contoh alat yang dapat bergerak adalah kendaraan, sedangkan
Contoh alat yang tidak dapat bergerak ialah mesin dan komputer. Yang terakhir yaitu hubungan dengan kegiatan, sarana dan prasarana juga dapat dikelompokkan berdasarkan hubungan alat dengan kegiatan. Artinya alat tersebut digunakan langsung atau tidak. Contohnya dalam sarana dan prasarana pendidikan yaitu kendaraan tidak menjadi alat langsung yang digunakan, tetapi papan tulis dan meja bangku menjadi alat yang langsung dipakai.